Pikap bermuatan pisang ini terbalik di jembatan pintu masuk kapal Roro saat akan menyeberang ke Pelabuhan Merak melalui Dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa sore. Pikap awalnya mundur karena tidak kuat menanjak dan terbalik ke arah belakang saat direm. Kecelakaan diduga karena pikap bermuatan melebihi kapasitas. Pikap bernomor polisi BE8928RM diberdirikan oleh petugas pelabuhan dan para pengemudi lain. Muatannya yang tumpah kemudian dipindahkan ke mobil lain karena menutupi jembatan yang dilewati kendaraan masuk kapal Roro. Mobil ini posisi mau nanjak kapal ini boarding 3. Cuman kondisinya dia nggak kuat, nah mundur lah, direm, ngangkat depannya jumping. Oh, ngejumping gitu. Iya, nah terus kondisi kapalnya goyang, jadi dia terbalik ke belakang, posisinya seperti itu. Pikap rusak dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pengemudi truk bernama Sarmudi, warga Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, selamat. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pekerja pabrik tebu milik PTPN 7 Bunga Mayang, Lampung Utara, tewas dalam kecelakaan kerja. Korban bernama Sobari, warga desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara. Tubuhnya masuk ke mesin penggiling tebu. Kecelakaan kerja itu terjadi pada Selasa sore. Sobari tewas saat membersihkan sampah di bawah mesin konveyor atau pengantar tebu ke mesin penggilingan. Tubuh Sobari tersangkut roda alas konveyor dan terbawa ke mesin penggilingan tebu. Rabu siang jenazah Sobari sudah dimakamkan di TPU dekat kediamannya. Tempat dia membersihkan sampah itu kan pas rantai gilingan itu. Iya. Mungkin si korban ini lalai atau enggak fokus di situ. Palang besi itu kena kakinya, terpleset, dia jatuh ke rol gilingan. Untuk menghormati karena suasana duka, Pak, dari hari Sabtu sampai dengan sekarang proses produksi penggilingan gula sementara dihentikan sementara. Nah, sampai kapan, Pak? Sampai dengan mungkin lusa apa belum ditentukan untuk penggilingan kembali. Sejumlah pejabat perusahaan PTPN 7 Bunga Mayang ikut dalam pemakaman Sobari. Untuk mengenang jasa Sobari, aktivitas pabrik tebu PTPN 7 Bunga Mayang dihentikan sementara selama sepekan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Banjir yang merendam 3 desa di Kecamatan Rawapitu hingga Rabu siang belum surut. Desa yang terendam banjir adalah Desa Panggung Mulyo, Duta Yosomulyo, dan Bumi Asri. Banjir ini telah berlangsung selama 2 pekan karena mulai terjadi pada November lalu. Sebagian besar rumah sudah tidak terendam banjir, namun jalanan desa masih terendam banjir setinggi hingga 30 cm. Aktivitas warga dan sekolah terganggu. Pelajar SD Negeri 1 Bumi Asri dipulangkan lebih cepat karena khawatir banjir akan meninggi lagi saat sore. Sebagian pelajar digendong warga dan polisi saat menerobos halaman sekolah dan jalan yang terendam banjir. Makin tinggi nih, Pak, kemarin sih belum kayak gini air. Nggak hujan semalam kan makin nambah lagi. Udah hampir 1 minggu mungkin luapan air dari atas sih, dari Muararam tulang Menggala. Ya sangat terganggu sih, Mas. Kita mau jalan kemana juga kan ada air, jadi kan nggak enak mau kemana-mana gitu. Ini udah hampir 1 bulan lah. 1 bulan? Susah nggak, Mas, untuk mengeluarkan hasil? Sangat bisa. Bisa sekali sini. Harapannya apa sih, Mas? Harapannya ya ada penimbunan jalur-jalur ini ya. Oh, jadi penimbunan jalan untuk jalan ya, untuk biar supaya tinggi ya. Mempertinggi jalur-jalur ini. Sudah ada yang... Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang rutin terendam banjir saat musim hujan. Penyebabnya sebagian besar desa adalah lahan gambut dan dekat dengan hilir sungai Wai Tulang Bawang. Saat musim hujan, air sungai Wai Tulang Bawang meluap ke permukiman.
Warga mendesak pemerintah segera mencarikan solusi supaya banjir tidak terjadi lagi pada musim hujan berikutnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Jembatan Waisabuk di Jalan Sumatera lintas tengah Desa Buminabung, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara, ambrol. Di jembatan terdapat 3 lubang besar yang membahayakan kendaraan yang melintasinya. 2 lubang berukuran 2 meter persegi pada jembatan ditutup plat besi. 1 lubang lagi yang berukuran lebih kecil dibiarkan menganga, namun diberi tanda sebagai rambu-rambu menggunakan tiang dan karung. Jadi Pak, diameter lubang yang sudah kita tutup itu cukup besar, sekitar 2 meter, yang belum kita tutup 1 meter persegi. Himbauannya untuk para pengendara, Pak? Untuk himbauan para pengendara agar berhati-hati karena jalannya berlubang dan berkebutuhan. Kemudian untuk para pengusaha pemilik mobil angkutan untuk membawa muatan itu jangan lebih dari 10 ton. Itu, Pak, ya. Jembatan rusak ini menakutkan para pengemudi truk, khususnya truk bermuatan berat. Mereka mendesak pemerintah segera memperbaikinya sebab jalan ini adalah jalur utama penghubung Lampung dengan Sumatera Selatan melalui Oku Timur dan Bengkulu melalui Lampung Barat. Ya gimana ya, mobil berat-berat kayak gini tentunya pasti jebol lah ya. Nah, ini berarti ini udah nggak kuat lagi nih, Bang, ya? Iya. Bahaya, Bang, ya? Bahaya. Harapan kita, Bang, sebagai sopir, Bang? Ya tolonglah diperbaiki gitu jalanan lubang-lubang itu. Ya 2-3 bulan, tahun-tahun ya ke belakangan memang udah rusak. Kita khawatir kan, sering ada kecelakaan yang fatal segala macam. Ya kita gimana mungkin lah kita bisa berbagus lebih cepat, lebih bagus lagi gitu. Jangan. Plat besi untuk penutup jembatan diperkirakan hanya mampu bertahan paling lama 1 bulan ke depan. Jika tidak cepat diperbaiki, kemungkinan polisi akan memperlakukan sistem buka tutup bagi kendaraan yang melewati jembatan Waisabuk. Arde Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.